Sekarang pukul 12 siang. Hari ini aku akan melakukan perjalanan pulang ke Solo ya. Nah, ya mumpung libur panjang ya, karena tempat kerja saya adalah di lembaga pendidikan dan liburnya ikut mahasiswa, jadi ya lumayan Nataru ini ikut libur juga ya kan. Nah, aku rencananya akan naik ke Jakatingkir yang nanti akan tiba di sini pada pukul 12.40 dengan tujuan akhir Purwosari. Nah, sekarang kita tunggu keretanya datang di ruang tunggu ini. Permisi. Jakatingkir. Sekarang kita udah ada di peron ya. Nah, yang jalur 1 sampai jalur 4 itu khusus KRL, 5, 6, 7, 8 untuk KA lokal dan KA jarak jauh. Nanti kita di peron jalur 6 ini ya. Ya udah lama nggak langsung naik dari Cikarang. Biasanya waktu Natal tahun baru mesti aku naiknya dari Pasar Senen naik ke Mataram. Cuma karena bulan kemarin waktu order tiket, waktu pesan tiket itu ke Mataram belum muncul pemesanannya, jadi aku akhirnya naik Jakatingkir. Oke, setelah ini kita tunggu KA Jakatingkir yang akan tiba kalau nggak salah tibanya sebelum jam 12.40 sih, karena keberangkatannya jam 12.40. Ya, tepat 12.35 KA ini melanjutkan perjalanannya ke arah, nggak tahu sih Tanjung Priok apa Kampung Bandan. Selamat siang. Kami informasikan kepada seluruh pelanggan kereta api Jakatingkir untuk keberangkatan pada pukul 12:40 yang kemungkinan belum melakukan boarding. Kami persilakan Anda untuk melakukan boarding yang tersedia di atas stasiun Cikarang. Kembali kami informasikan kepada seluruh pelanggan kereta api Jakatingkir. Nah, di jalur 2 masuk ke arah Kampung Bandan via Pasar Senen. Yang kemungkinan belum melakukan boarding, kami persilakan Anda untuk melakukan boarding yang tersedia di atas stasiun Cikarang. Jalur 2 masuk ke motor tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen jalur 2. Jalur 1 berangkat kami dulu, jalur 1 tujuan Nangki, tujuan Manggarai, Tanah Abang, Durianti jalur 1. Tepatnya pada pukul 12.43. Jalur 1 berangkat kami dulu. Jalur 2 tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen jalur 2. Nah, tepat 12.38 kereta yang akan kunaiki ini persiapan masuk di stasiun Cikarang. Nah, ini Jakatingkir. Udah pakai ekonomi new generation ya. Ekonomi 4, kereta makan 5, 6, 7, 8. Nah, ini tempat dudukku di sana.
si 18D. Nah, di sini tempat duduknya sudah menghadap arah perjalanan semua. Ini sih 18D. Ini sih Mas 18D. Oke, terima kasih banyak. Madep ini ada zong sih, tapi gak apa-apa. Ya telat dikit lah, 12.42. Nah, kita akan meninggalkan area stasiun Cikarang. Legroom di area sini cukup lega, walaupun ya tembok ratapan, tapi setidaknya masih ada view jendela yang sebelumnya. Nah, di atas ini ada display menjelaskan perhatian selanjutnya, terus kemudian toilet diisi apa enggak, terus ada suhu AC, dan juga kecepatan kereta, terus ada TV juga di depan cukup gede ya. Ya berarti kita dalam waktu ya kurang lebih sampai jam 8:30 kita ngadep TV ini ya. Oke, sekarang kita coba fasilitas wifi di sini ya, apakah ada wifi apa enggak. Wifi KAI ini. Tapi tidak ada akses internetnya sih. Ya nggak apa-apa, setidaknya sudah ada wifi, itu udah cukup bagus. Oke, sekarang kita balik pakai data aja. Sebisa mungkin kalau naik kereta ini pakai Telkomsel aja, karena di lintas antara Kroya sampai Jogja itu, kalau aku pakai yang Indosat itu sinyalnya nggak ada. Ini pengalamanku dari naik ke Mataram sih waktu tahun kemarin, terus sinyal Indosat nggak ada. Oleh karena itu lebih disarankan pakai Telkomsel aja untuk perjalanan dari Kroya ke daerah Jogja. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan ini. Ada khusus pria, ada yang keluar dari toilet. Sini ada baru tahu ada food washernya. Sampel, dia ada tisu juga, tisunya juga cukup banyak. Kalau misalnya mau cawe, ada flash. Nah, ini ada pegangan. Kalau misalnya dapat berdiri, nah ini prosedur pembuatan toilet yang benar. Ada parfum, ada prosedur pembukaan toilet ya. Nah, terus kemudian di sini ada cermin. Nah, di sini tidak ada jendela toiletnya, sehingga tidak bisa toilet ride. Coat hook, gantungan jaket. Nah, kalau mau buka ini ditarik. Ini ada sabun nih. Berfungsi dengan baik. AC
ini kita buka dulu ke tiang, terus ini kita tarik. Nah, terus dia ini ditutup lagi. Pastikan jaga kebersihan WC kalau habis buang air kecil atau buang air besar ya, karena yang pakai tidak hanya kamu tapi orang lain juga. Sekarang kita tutup. Ini tombol ini kita pencet untuk membuka pintu, tapi ya jangan dipencet waktu kereta jalan kayak gini juga. Sekarang kita balik ke gerbong lagi. Permisi mas. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Nah, pada pukul 13.10 kereta api Jakarta Tingkir yang kunaikin persiapan melintas langsung di stasiun Cikampek. Nah, terlihat kereta sudah berjalan cukup pelan juga karena ini ada stasiun yang cukup besar. Nah, ini ada rumah sinyalnya. Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan jalur menuju arah Cirebon dan arah Bandung. Jadi kereta yang arah Bandung akan berbelok ke kanan. Kalau dari arah Jakarta ya, dari Jakarta kereta yang akan belok ke kanan. Kalau yang arah Cirebon dia akan belok ke kiri. Nah, ini area stasiun Cikampek, cukup besar juga. Di sini ada barisan lokomotif yang sudah tidak beroperasi, yang masih menunggu nasib apakah akan dibiarkan atau dirucat. Ini ada bekas gerbong kereta penolong. Ini ada, nanti ada rumah sinyal lagi. Nah, rumah sinyal kedua nih. Nah, kita akan belok ke arah Cirebon, belok ke kiri kalau dari Jakarta. Nah, percabangannya ada di seberang, bukan di sini ya. Nah, kita akan belok ke kiri ke arah Cirebon. Kita persiapan untuk meninggalkan area kota Cikampek dan meninggalkan area Daob 1 Jakarta dan segera akan memasuki area Daob 3 Cirebon. Kita pindah ke ekonomi 2. Oh iya, sambungan kereta ini menggunakan pipa akordeon ya, jadi pastinya lebih kedap air dan kedap udara, tidak seperti sambungan karet. Nah, ini ekonomi 2. Permisi. Sorry, ini ekonomi 6 deh. Enak juga ya. Mari mas. Ya. Enak juga ya, nggak usah geser-geser pintu. Pak. Permisi. Hai guys. Halo. Dan di sini ada musola. Jangan lupa telat guys. Oke. Nah, ini kereta makannya seperti ini ya. Wah. Nah, pesan di sini. Nah, sekarang kita coba cari tempat duduknya. Nah, seperti ini kereta makannya ya. Ada motif batiknya menandakan kereta ini ke arah Solo. Cukup mewah juga ya. Nah, kita coba pesan di sini. Didominasi oleh area persawahan, terutama dari Cikampek sampai kota Cirebonnya. Nah, salah satu fasilitas yang ada di meja makan ini adalah charger ya. Bisa kita pakai bekas HP, bekas kamera action dan mungkin powerbank juga. Dan untuk ngecas laptop juga. Sekarang nunggu pesananku dulu, aku pesan Xiaomi tadi. Nah, sekarang kita akan nikmati Xiaomi keju pedas ya. Ini ada cabenya juga. Opsional sih mau dikasih apa enggak. Terus ini aquanya tadi beli di luar sebelum masuk stasiun Cikarang. Itu kambing dulu. Karena makanannya udah tiba, ayo kita makan ini sambil menikmati pemandangan.
Pasar Senen dari stasiun Lempuyangan. Sebentar lagi akan segera diberangkatkan. Ini Jakatingkir lagi menyesuaikan posisi toren air. Nah, setelah ini akan dilakukan pengisian air. Kalau nggak salah kereta ini akan berhenti sampai jam 15:11. Nggak tahu apakah disusul atau memang berhenti lama di sini. Nah, kita tunggu kereta ini akan berangkat. Udah jam 15.58. Sebentar lagi kita akan melintas langsung di stasiun Krupuk. Nah, di sana terlihat ada jalur cabang dari arah Tegal ke stasiun Krupuk. Nah, jalur ini biasanya dilewati oleh kereta api Joglo Semarkerto yang memiliki rute Solo Balapan, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Semarang, terus balik ke Solo lagi, dan juga dilewati oleh KA Barangga Mau Tanker dengan relasi Maos, Kroya, Tegal sampai stasiun Larangan. Nah, jadi di sini terdapat 3 jalur, yaitu jalur yang kita lewati, jalur yang di depan situ, dan jalur yang paling ujung sana. Nah, di ujung sana juga ada perbukitan, tapi aku nggak tahu ini perbukitan apa. Ya, kemungkinan perbukitan ini menandakan bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke jalur pegunungan, karena selepas stasiun Krupuk ini kontur jalur kereta api mulai menanjak sampai stasiun Purwokerto. Oke, apakah ada yang lewat lagi di jalur sini? Nanti kita coba lihat dulu. Ini kayaknya kereta kita mau berhenti di stasiun Krupuk, tapi nggak tahu sih beneran berhenti apa cuma sekedar memelankan laju keretanya. Nah, tapi kalau misal berhenti pun disusul kereta apa kira-kira ya? Kayaknya kereta yang aku naiki masuk di jalur belok nih. And then ya, kayaknya berhenti ini.
Jalur 3, perhatikan jalur 3 dari arah Purwokerto. Jalur 3 dari arah Purwokerto, kereta api Argo Semeru tujuan Gambir akan berjalan langsung lewat jalur 3. Argo Semeru tujuan Gambir akan berjalan langsung lewat jalur 3. Perhatikan jalur 3 dari arah Purwokerto. Mari kita spot. Dari Surabaya Gubeng itu kereta nanti tiba di Gambir sekitar jam setengah 8 malam. Oke, akan berangkat lagi. Sekarang kita masuk oke, kukira disusul ya. Sekarang kita balik tempat duduk lagi. Oke, jam 16:09 keretaku berangkat lagi dari stasiun Krupuk. Awalnya aku ngira kereta ini bakal disusul karena tiba-tiba berhenti, karena di display di atas pintu kereta itu tidak memperlihatkan bahwasannya kereta ini berhenti di Krupuk. Dan pas berhenti kita bertemu sama Argo Semeru dari arah Surabaya Gubeng menuju Gambir, yang merupakan salah satu kereta Argo yang berangkat pagi hari dari Surabaya Gubeng ke stasiun Gambir. Nah, jadi Argo Semeru itu baru diluncurkan pada tahun 2023 kemarin kalau nggak salah. Kalau bisa dibilang sih penerusnya Daxe Express yang diluncurkan ketika zaman Hindia Belanda dulu ya, yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya dengan keberangkatan di pagi hari. Nah, sekarang kita udah meninggalkan area stasiun Krupuk dan kita akan masuk jalur yang mulai menanjak terjal ya. Baru aja kita ketemu dengan KA Progo dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Nah, KA Progo ini juga belum lama ini ganti rangkaian jadi New Generation juga, yang awalnya ekonomi 23 jadi ekonomi New Generation. Nah, kemudian nyusul kereta ini yang awalnya ekonomi Kemenhub, terus jadi New Generation modifikasi, terus jadi New Generation yang terbaru ini juga. Nah, habis itu Mataram juga nyusul bebarengan dan kereta ini juga, yang awalnya ekonomi premium jadi ekonomi New Gen stainless steel juga. Sekarang semua kereta melintas langsung di stasiun Linggapura. Kalau nggak salah tuh 2 tahun yang lalu kereta api itu wajib berhenti di stasiun ini karena jembatan yang ada di timur stasiun Linggapura ini, kalau nggak salah jembatan Gelagah, tuh putus jembatannya, jadi mau nggak mau jalur yang kepake hanya satu. Dan terlihat udah mulai berbukit ya, udah mulai banyak bukitnya. Nah, ini jembatannya, jembatan Kali Gelagah kalau nggak salah namanya itu. Mulai dari sini jalur kereta api akan menjadi semakin menanjak ya, sampai nanti titik puncaknya ada di stasiun Patuburan. Jam 16.34 keretaku kembali berangkat dari stasiun Bumiayu. Untuk Anda pecinta fotografi, keindahan alam yang nampak dari ketinggian ini merupakan surga artistik yang dapat Anda abadikan sebagai buah karya Anda. Setelah ini kita lihat jalan Sekalibel. Terima kasih atas perhatian Anda dan telah memilih perjalanan menggunakan kereta api. Nantikan informasi menarik lainnya di info perjalanan lebih nyaman dengan kereta api.
Dear passengers, in a moment we will be on the longest ini bridge adalah in Kali operational Keruk. area 5 Purwokerto, Ini known jembatan as Sakalima lamanya ini. Bridge, which has the wisdom building number Sekaliber ini 1153. namanya diambil dari jumlah tiangnya, karena tiangnya ada 15, Saka 15, artinya tiang 15 atau 15 tiang. Masih berada di wilayah Kabupaten Brebes. This bridge is supported by 50 pillars and spans approximately 298 meters and backed by beautiful mountain views. This sturdy bridge stretches 20 meters above the Keruk River in Brebes Regency. For photography enthusiasts, the scenic beauty of this area offers endless artistic opportunities. Thank you for your attention and for choosing train travel. Stay tuned for more interesting information for a more comfortable train journey. Nah, jalurnya juga udah mulai menanjak di sini. Nanti jalurnya akan menanjak terus sampai stasiun Patuburan. Baru setelah itu dari Patuburan akan turun terus sampai stasiun Kroya. Jam 16.47, sekarang kita melewati stasiun Patuburan. Stasiun ini menjadi stasiun tertinggi di Daum 5 Purwokerto, sekaligus stasiun tertinggi di jalur antara Cirebon dan Kroya ini. Nah, setelah ini jalur akan kembali menurun sampai stasiun Kroya. Nah, terlihat kecepatan kereta api meningkat ya, jadi 62 km per jam. Ya, sekarang 63. Kalau tadi ketika naik ke stasiun Patuburan kecepatannya hanya sekitar 50 sampai 55, sekarang udah naik lagi jadi karena untuk jalurnya menurun. Jadi untuk jalurnya akan menurun dari stasiun Patuburan sampai stasiun Kroya. Selanjutnya, kami himbau kembali sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Stasiun ini menjadi titik akhir dari jalur penghubungan antara Purwokerto dan Purwokerto. Anda turun sesuai Lepas dengan stasiun ini, tujuan yang tertera pada jalur berupa jalur datar sampai stasiun Kroya. Dari stasiun Kroya sampai Solo Balapan atau Purwosari pun juga berupa jalur datar. Dari harga tiket progres tidak diperkenankan naik kereta untuk sementara waktu. Persiapan masuk stasiun Purwokerto. Dear passengers, in a moment Jaga Tingkir train will arrive at Purwokerto Station. For those of you who will end your trip at Purwokerto Station, please prepare yourself, check your luggage and belongings, make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on your next trip. Thank you. Purwokerto Station, dan kami memohon maaf atas keterlambatan kereta api Jaga Tingkir. Terima kasih. Nah, ini tuh kereta apa ya? Kita lihat dulu namanya. Kuto Jaya Utara Tambahan yang tadi melintas langsung di stasiun Cikarang. Sekarang tersusul sama kereta ini. Kereta aku berhenti di Purwokerto. Nah, 17.20 kita berangkat lagi dari stasiun Purwokerto, dan ternyata benar kereta yang aku naikin ini
nyusul kereta Kuto Jaya Utara tambahan yang tadi berada di depan kita. Jadi kalau nggak satu tadi aku ngerekam Kuto Jaya tambahan ini di stasiun Cikarang sebelum Jakarta Kiring datang. Sekarang ketemu di Purwokerto dan disusul. Malah teringat waktu aku naik Mataram tahun kemarin. Waktu itu Mataram nyusul Singasari di stasiun Wates. Padahal Singasari itu berangkatnya 1 jam di depannya Mataram. Jadi Singasari itu berangkatnya jam 9 malam, 9 kurang sih lebih tepatnya. Kalau Mataram itu jam 10 malam. Bisa kesusul di stasiun Wates. Sekarang kita melanjutkan perjalanan dari stasiun Purwokerto. 1944. Sekarang kita persiapan melintas langsung stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, kita akan melintas di peron sebelah selatan. Nah, peron sebelah utara itu biasanya digunakan untuk kereta-kereta dari arah Solo, dari arah Surabaya ke arah barat, baik itu Bandung maupun Jakarta. Nah, di sini sudah ada LAA ya, jadi Solo Jogja itu juga ada KRL, walaupun memang frekuensinya tidak sebanyak yang Jabodetabek. Nah, stasiun ini juga menjadi titik terbarat untuk KRL Solo Jogja. Lebih tepatnya bukan Solo Jogja doang sih, tapi dari stasiun Yogyakarta sampai stasiun Solo Balapan dan stasiun Palur. Nah, di sini depo kereta Yogyakarta. Nah, ini jalur 3 kalau tidak salah. Nah, terlihat cukup ramai stasiunnya karena ini adalah musim liburan. Sinterklasnya gede banget. Dan sekarang kita akan melintasi PCL Geser. Nah, ini dia PCL. Ini YIA Express, jadi kereta Bandara Yogyakarta ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Nah, sedang langsiran keretanya. Nah, ini PCL Geser ini rame banget nih. Sudah tiba 1948 sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Berarti tinggal 2 perhentian lagi, yaitu Klaten, dan perhentian terakhir yaitu Purwosari. Banyak banget penumpang yang turun di Jogja ini ya. Nah, itu banyak banget nih. Kereta yang awalnya penuh jadi setengah kosong seperti ini. Memang Jogja itu ladang penumpang banget. Setelah ini keretaku akan lanjut perjalanan ke arah Purwosari. Tinggal 2 perhentian ya, yaitu Klaten dan Purwosari. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang keretaku sudah berangkat dari stasiun Lempuyangan. Nah, mumpung sepi ya, mumpung sepi, jadi aku mau nyoba review fasilitas dari
kereta ekonomi ini. Jadi ada sampah, yang mau buang sampahnya silakan. Jadi kereta ini punya kapasitas 72 tempat duduk, formasi 22 dan menghadap ke arah perjalanan kereta. Terus kemudian di setiap tempat duduknya ada fitur reclining, jadi kita bisa mengatur kemiringan dari tempat duduk ini. Bisa diatur tegak seperti ini, bisa diatur miring seperti ini juga. Nah, ini kita atur untuk miringin. Nah, bisa miring seperti ini ya, dan ini udah maksimal. Terus ini ada armrest untuk tempat dudukan tangan. Di sini ada colokan listrik universal ya, jadi bisa pakai semua jenis colokan listrik. Terus di sini ada colokan listrik juga, tapi modelnya USB. Nah, ini kalau nggak salah Type-C, yang ini tipe biasa. Ini colokan handset, tapi nggak tahu bisa dipakai apa enggak. Terus kemudian di situ juga dari reclining ya. Jadi formasinya ini adalah 22. Lepas Jogja ini udah kosong semua ya, tinggal beberapa orang doang. Nah, tujuannya ke Klaten atau ke Purwosari. Nah, sekarang kita nikmati sisa perjalanan ini dengan santai di tempat duduk ini. Legroomnya cukup lah ya untuk aku yang tingginya 170 cm ya, udah cukup lega lah ini. Temannya lebih lega daripada yang premium. Soalnya kalau yang premium itu rada mepet ya, berhubung juga tempat duduknya 80 tempat duduk, jadi mepet untuk yang premium. Kalau ini udah nggak terlalu mepet. Terus di sini ada tempat penyimpanan, bisa dipakai untuk menyimpan botol seperti ini. Nyimpan botol bisa, nyimpan casasan bisa, asal jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan juga ya jangan sampai lah ribet nanti. Di sini adalah jendela, ini bisa kita jadikan sebagai armrest juga ya, untuk merenung atau mikirin masa depan ya kan. Sampai diginiin tangannya. Ini ordennya ya, ini nutup, ditarik lagi bisa buka. Nah, terus di sini ada dudukan jaket, tapi sebenarnya bisa dipakai untuk dudukan tempat sampah juga sih, cuma lebih baik dipakai untuk dudukan jaket aja. Nah, karena tempat duduknya ini ada 72, jadi cuma ada 18 baris. 18 baris terdiri dari 18A, 18B, dan 18C, 18D. Nah, di setiap ujung rangkaian ini alias tempat duduk 18A, 18B, 18C, 18D, dan tempat duduk 1A sampai D itu juga bisa digunakan sebagai tempat duduk prioritas. Di ujung sana ada toilet. Toiletnya 2 ya, tadi sudah aku review juga. Di sini ada petunjuk arah yang menjelaskan tentang perhentian selanjutnya. Terus kemudian keterisian toilet, kalau hijau berarti kosong, kalau merah berarti isi. Kecepatan kereta api, nomor kereta, dan suhu AC. Dan situ ada CCTV-nya juga. Dan sini ada layar juga sebagai informasi perhentian selanjutnya, nomor kondektur, dan larangan-larangan. Kalau yang sebelahnya dipakai untuk nonton film. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Karena tempat duduk dari kereta ini menghadap ke arah perjalanan kereta api, jadi pastinya butuh fitur default. Nah, ini diinjak, dan ini diputar. Setelah diinjak baru bisa diputar. Jadi ini bisa diputar sesuai dengan arah perjalanan kereta api. Sekarang kita akan siapkan berhenti di stasiun Klaten. 2012 kereta yang ku naiki udah persiapan tiba di stasiun Klaten.
Stasiun yang berada di titik tengah jalur antara Solo dan Jogja. Nah, stasiun Klaten pukul 20:12. Setelah ini satu perhentian terakhir, yaitu tujuan terakhir, yaitu stasiun Purwosari. Nah, ini stasiun Klaten. Oke, kita berhenti sejenak di sini. Oke, 20:42, ya kurang lebih 4 menit telat dari jadwal yang seharusnya itu 23:08. Kita persiapan masuk di stasiun Purwosari. Sebentar lagi kita akan lewat di bawah flyover Purwosari. Nah, ini flyovernya nih. Nah, dan selamat datang di kota Solo. Jadi stasiun ini merupakan stasiun yang paling barat di kota Solo. Stasiunnya ada 3 soal itu: Purwosari, Balapan, dan Solo Jebres. Solo Jebres ini untuk kereta arah Semarang, Balapan untuk kereta eksekutif atau kereta-kereta kelas tinggi, dan Purwosari untuk kereta-kereta kelas rendah. Oke, kita siap-siap berhenti dulu di sini ya. Dan ini adalah tujuan terakhir dari kereta ini, yaitu stasiun Purwosari. Oke, kita persiapan turun. Selama sampai tujuan berapa ini? Kanan kiri ya? Kayak kanan deh. Ya. Baru buka nih pintunya. Oke, udah dibuka. Nah, ada tinggi nih. Oke. Alhamdulillah, selamat datang lagi di kota Solo. Ini kali kedua finish di Purwosari ya. Pertama kali itu waktu pertama kali pulang naik Bengawan. Sekarang yang kedua naik Jakatingkir ini. Karena biasanya aku finish Balapan naik Mataram dan finishnya pagi. Sekarang finish Purwosari malam. Oke, sekarang kita coba mengabadikan momen keberangkatan dari Jakatingkir ini dari sini. Sekarang kita langsung keluar. Kereta ini akan dilansir ke Solo Balapan untuk dicuci. Akhirnya berangkatkan lagi sekitar jam 11 malam. Sekarang kita akan keluar lagi. Di situ. Oke. Sekian perjalanan saya naik Jakatingkir ini sekarang. Selamat datang lagi di kota Solo. Aja dari saya, terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.